Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Oktober minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat yang belum tahu, ini adalah segmen yang akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan 1 minggu ke depan, teman-teman ya. Tetapi gue mau ingetin dulu buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu forex maupun saham, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, teman-teman. Linknya sudah gue taruh di bawah. Kalian bisa langsung join melalui link tersebut, kemudian bisa langsung diskusi bareng gue di sana, teman-teman ya. Oke. Berbicara tentang IHSG minggu lalu, teman-teman ya. Jadi IHSG minggu lalu ditutup di angka 5053, teman-teman ya. Itu merupakan kabar baik karena kemarin yang merupakan build up-nya yang ada di support ya, itu nggak jadi nembus ke bawah, teman-teman. Melainkan dia malah reject ke atas. Nah, tetapi teman-teman ya, kemarin IHSG itu di penutupan kemarin itu dia pertama ada positifnya ya. Pertama itu dia sudah nembus bearish trend line-nya yang minor, teman-teman ya. Jadi dia saya berharap dia akan menuju ke 5100 sampai 5200 ya. Cuman ada yang jeleknya juga. Yang jeleknya itu adalah kemarin dia tuh bullish candle-nya itu makin lambat, teman-teman, makin kecil, teman-teman. Jadi dia punya pressure itu makin lambat. Maksudnya pressure itu makin lama makin kecil ya. Jadi nanti di minggu depan ya, teman-teman, kemungkinan di 5100 karena di situ juga ada area supply, teman-teman ya. Itu IHSG akan sampai situ dan kemudian di 5100 sampai 5150 dia akan ke reject ke bawah, teman-teman ya. Dan ini menjadi perhatian juga, teman-teman ya, karena IHSG ini masih belum ada di fase break bullish-nya, teman-teman. Jadi dia masih ada di fase bearish-nya, masih ada di primary trend bearish-nya ya. Jadi sekarang ini yang pas dia lagi naik sekarang ini kita belum tahu apakah dia secondary reaction atau dia mau nge-build primary trend yang baru, teman-teman. Oke. Nah, kira-kira saham apa saja yang bisa di tradingkan minggu depan dan juga bagaimana saham-saham yang di-request sama teman-teman semua subscriber ya. Seperti biasa gue akan jelasinnya di monitor supaya lebih jelas. Sekarang yuk kita ke monitor, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, teman-teman ya. Dan ini gue sekarang sedang pakai tradingview.com ya. Ini adalah charting tools yang gue gunakan berbasis website. Easy banget buat dipakai. Kalau misalnya kalian mau coba, silahkan kalian kunjungi tradingview.com, teman-teman ya. Dan ini adalah chart indeks kita IHSG, teman-teman ya, composite namanya. Kalau misalnya di TradingView dia namanya composite, tapi kalau misalnya di di sekuritas, di aplikasi sekuritas itu biasanya indeks ya. Kalau nggak IHSG, kalau nggak JKSE, seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, kita berbicara tentang indeks kita IHSG minggu lalu. Kemarin ingat ya, teman-teman ya, kemarin pada saat saya bikin box saya bilang dia ada dua kemungkinan, yaitu ada up dia tembus ke atas, teman-teman, dan atau dia malah lanjut bearish ke bawah. Kalau dia lanjut bearish ke bawah itu kemungkinan fatal, teman-teman ya. Dan saya juga bersyukur itu tidak terjadi, teman-teman ya. Kalau misalnya dia tembus bawah ini, dia bisa sampai ke level 4.600 sampai 4.800, teman-teman ya. Tetapi dia malah naik ke atas. Dan dia kemarin berhasil ditutup di atas 5.000, teman-teman ya. Kemarin saya bilang supportnya itu memang ada di 5.000. Kalau dia sudah bisa break 5.000, itu merupakan salah satu langkah yang lumayan aman untuk IHSG ya. Jadi dia bisa bergerak ke range 5.150 sampai 5.200. Oke. Tetapi teman-teman yang perlu diperhatikan adalah ini kemarin pada saat dia break ya, dia menggunakan candle yang kecil-kecil sekali, teman-teman ya. Dan pada kemarin tutup pun candle bullish, tekanan bullish pressure-nya itu juga semakin kecil, teman-teman ya. Dan ini tandanya buying power-nya itu makin melemah, teman-teman ya. Dan kalau kita lihat, teman-teman ya, di level sini ya, di level ini, teman-teman ya, ini ada area supply, teman-teman ya, yang dari week-nya, dari area supply di harga 5.060 sampai 5.100, teman-teman ya. Itu ada area supply dan ya kita harus semoga dia bisa tembus area supply-nya nanti minggu depan, teman-teman ya. Tetapi kalau menurut gua nanti di area supply ini dia IHSG akan mengalami reaksi sedikit, teman-teman ya. Baik itu dia mau reaksi bikin sideways dulu, pause dulu baru dia naik lagi, atau dia malah cenderung koreksi dulu, teman-teman ya, ke bawah lagi gitu ya. Tapi semoga isu-isu di luaran sana tentang RUU segala macam itu tidak mempengaruhi performa IHSG minggu depan ya. Semoga dia bisa tetap langsung naik. Oke, sementara target IHSG kalau misalnya naik juga masih sama, teman-temannya, di 5.200 ya. Itu ada target bullish pertamanya ya. Jadi langkah IHSG kalau dia mau stay bullish, teman-teman, dia harus ke 5.200 dulu ya. Kenapa? Kalau kayak gitu saya jelasin, teman-teman ya. Karena kita harus lihat dari Fibonacci retracement-nya dia, teman-teman ya. Kalau kita tarik dari sini ke sini, dia harus sampai ke 786 lah, teman-teman ya. 5.200 sampai 5.250 itu dia harus tembus dulu. Jangan sampai dia berhenti di
5.100 sampai 5.100, di bawah 5.150 tuh kemudian dia swing ke bawah tuh jangan sampai ya. Kalau bisa dia lebih dari 5.150, paling bagusnya di 5.250. Itu baru bisa masuk ke skenario bullishnya si indeks kita IHSG gitu. Jadi semoga nanti hari Senin dia bisa ngedrive sampai ke 5.250. Oke. Jadi itu pandangan saya tentang IHSG. Minggu depan ya saya melihat di 5.100 dia ada turning point mungkin di situ ya. Nanti kita cocokkan juga dengan astrologinya teman-teman ya. Jadi kita lihat karena di minggu depan itu ada yang namanya full moon juga, new moon, full moon teman-teman ya. Ada moon phase-nya di situ. Mungkin di situ akan berpengaruh dan akan bikin turning point. Nanti bisa dicek tanggalnya tanggal berapa. Oke. Saya nggak akan bahas astrologi terlalu banyak di sini. Nanti saya akan bahas tentang astrologi mungkin di analisa kedepannya. Oke. Nah sekarang saham-saham apa saja yang kira-kira bisa ditradingkan? Yang pertama, oh iya, gue bahas dulu yang kemarin teman-teman ya. Kemarin itu gue ada bilang ada beberapa saham yang gue mention, yaitu BSDE pertama teman-teman ya. Nah BSDE ini kita masih floating profit teman-teman ya, dan dia lagi ketahan di resistance-nya. Semoga dia kuat ya, tapi ya ini sih ada rejection ya teman-teman ya, tapi ini gue tetap tahan, gue tetap optimis. Kenapa seperti itu? Karena dia nih sebenarnya ya BSD ini sudah masuk ke akumulasi yang panjang. Jadi gue percaya dia akan break teman-teman ya. Jadi ini gue akan tahan BSD. Dan kemudian ada TOWR teman-teman ya kemarin ya. Ada TOWR. TOWR juga masih bertahan di supportnya teman-teman, dan dia di supportnya juga ada juga masih terreject ya, bearish-nya masih reject terus, jadi ini juga masih gua tahan. Dan untuk sektor banking teman-teman ya, BRI dan BCA dan kawan-kawannya ya. Jadi buat masih yang tanya, ini gua akan masih terus hold teman-teman. Jadi kalau dia turun gua akan tetap average. Jadi kalau masalah banking gua nggak akan pernah takut sih kalau misalnya BCA, BRI atau BNI itu gue nggak takut. Jadi gue sementara pegangnya BRI teman-teman, tapi kalau kalian pegangnya BCA itu boleh ya. Kalau misalnya kalian mau pegang BNI, BRI ya coba switch aja, nggak terlalu banyak, jangan terlalu banyak, switch ke BCA aja atau ke BRI teman-teman. Oke. Nah berikutnya saham yang gue rekomendasikan untuk minggu depan teman-teman ya. Yang pertama itu ada Antam. Oke. Ada Antam ya, kita bisa lihat ya. Ini Antam bagus sekali. Dia ngedrive-nya tuh bagus banget teman-teman, dan ini ada bearish trend line-nya sudah di break, dan dia akan menuju ke target yang gue sudah buat di sini teman-teman ya, di 825 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry di Antam ini boleh banget ya untuk besok kalian entry. Kemudian stop loss-nya di 700 ya, di bawah 700, untuk TP-nya di 825. Jadi kalian nanti tinggal hitung aja risk rewardnya. Kalau gue sih udah masuk ya teman-temannya, dari kemarin itu gue udah masuk dari hari Kamis. Tapi kalau misalnya kalian mau ikut ya silahkan, kalian sesuaikan dulu dengan money management ya. Oke. Berikutnya ada AALI teman-teman, ini yang kedua ya. AALI juga sama, dia strukturnya juga bagus. Dia strukturnya sudah membentuk struktur bullish ya. Di sini dia ada pattern juga yang sudah di break dengan trendline seperti ini. Dan kalau kita zoom lagi, di sini ada pattern kecil lagi, yang pattern dalam pattern ya, pattern yang sudah break, dia kecil, dia bikin pattern lagi kecil, pattern di sini, dan sudah di break juga. Dan ini juga gue sudah masuk teman-teman ya untuk AALI. Kalian kalau mau ngikut bebas teman-teman ya, gue sudah masuk dari angka sini, dari 10.350 teman-teman. Untuk SL-nya kalian bisa di level 9.700. Untuk TP-nya kalian TP pertamanya di 11.500. Untuk TP keduanya kalian bisa set di area 12.900-an teman-teman ya. Ini untuk area keduanya. 12.250 teman-teman. Oke, di sini. Ini untuk TP area keduanya, oke. Jadi ya silahkan kalau misalnya kalian mau ikut AALI. Reasonnya simple, dia baru masuk ke tren naiknya teman-teman ya. Kita bisa lihat tren naiknya ini lagi jalan mulus sekali di atas moving average-nya juga bagus. Harganya juga bergerak di dalam bullish continuation terus teman-teman ya. Ada pattern continuation ya, dan dia pecah terus ke atas. Jadi ini AALI juga cukup bagus teman-teman ya. Ada saham yang worth to mention lagi, MDKA teman-teman ya. Ini juga gue masih hold teman-teman ya, tetapi bentar lagi gue akan buang nih di 1.800 teman-teman, gue akan buang ya. Kalau misalnya besok dia, ini sebenarnya udah gue trailing sih. Jadi kemarin gue sempat bilang kan gue mau mau cut loss MDKA, tetapi pada saat gue mau cut loss kemarin ternyata candle pas buka pasarnya tuh, marketnya open,
candlenya bullish teman-teman ya, dan bullishnya tuh lumayan tinggi, jadi gue nggak jadi cut loss gitu, dan ternyata pas gue diamin dia naik terus nih. Oke, dan ini gue akan buang posisi di 1800 ya, itu gue akan buang setengahnya, dan sisanya gue akan terusin sampai atas. Oke. Itu adalah saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ya teman-teman untuk ditradingkan minggu depan. Nah, sekarang gue akan bahas saham-saham yang kalian request teman-teman ya. Yang pertama itu ada MNCN. Nah, untuk MNCN teman-teman ya, ini kita lihat ya, ini harganya sudah kita lihat titik supportnya, dan dia ini teman-teman ya, ini dia sempat mau yang namanya false break ke atas, dan dia sudah mulai masuk ke area resistennya sudah di break lagi, dan dia sekarang mau istilahnya mau koreksi ke bawah, tapi dia tertahan teman-teman di bawah. Dan ini ya MNCN kalian boleh nih untuk entry teman-teman ya di sini. Ini tinggal kalian perhatikan apakah dia bisa bertahan di atas pivotnya si Marubozu yang hijau ini teman-teman ya. Jadi pivotnya di sini ya di 770 teman-teman ya. Jadi kalau misalnya selama dia di atas 770 si MNCN ini kalian bisa ambil action untuk buy terus ya. Jadi contoh misalnya Senin kalian mau buy di sini TP-nya. SL-nya nggak usah jauh-jauh sampai bawah sini, cukup di bawah di level 750 aja teman-teman. Dengan TP-nya itu di 870-an. Oke. Ini menjadi RR yang bagus 1/2, dan ini menjadi saham yang bagus untuk ditradingkan MNCN. Oke. Itu untuk MNCN. Oke, saham yang kedua itu ada TGRA teman-teman ya, TGRA. Nah, TGRA ini juga dia baru break dia punya akumulasinya teman-teman ya, dan dia sekarang sudah masuk ke fase yang kedua, yaitu fase partisipasi ya. Dan tapi ini kalau misalnya kalian mau entry, tunggu sebaiknya teman-teman ya, tunggu di level ini di 97. Ini termasuk saham yang gorengan ya, saham receh, saham di bawah Rp200. Jadi ini cukup hati-hati kalau kalian mau trading di saham seperti ini, kalian money manajemennya harus hati-hati. Tapi kalau saran gue, kalian kalau mau buy itu di 97 sampai 100 teman-teman ya. Di harga 97 perak sampai 100 perak kalian buy di situ. Stop loss-nya cukup di level sini ya. Jadi ini saya kasih lihat entry-nya di sini ya. Di area sini. Stop loss-nya itu di 85 sampai 87 itu stop loss. Untuk TP-nya kalian bisa incar di atas di 132. Itu untuk TGRA, oke. Nah, berikutnya ada request lagi, yaitu keras dulu, keras. Ada keras. Nah, untuk keras ini kalian harus hati-hati. Jadi kalau misalnya dia naik teman-teman ya, ini kita lihat ya di sini dia ada structure, dia harganya sudah mendekati structure kemarin ya. Structure supportnya yang sudah di break, dan sekarang dia bertindak menjadi resisten di 350-an. So sekarang harga 332, batas naiknya 350, ada resistance. Jadi ini menurut gua keras ini kurang oke, karena naiknya tinggal sedikit tetapi stop lossnya itu masih jauh di bawah. Oke, keras jadi nanti dulu. Kemudian ada BRPT teman-teman ya. Untuk Barito sendiri ya, BRPT ini sudah masuk ke fase bullish, sudah break, fase bearishnya sudah di break teman-teman, dan dia kencang sekali di breaknya dengan satu candle Marubozu ini ya, dan kemudian sekarang dia lagi retrace dulu. Nah, untuk kalian yang mau entry BRPT, sebaiknya kalian entry itu di harga 800 teman-teman ya. Untuk entry-nya di 800 sampai 830 lah. Itu adalah area entry-nya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, gue gambarin sebentar. Nah, kalau kalian mau entry, kalian entry di sini 800 ya. Dengan stop loss-nya itu kalian bisa stop loss di 760-an ya. Kemudian kalian untuk TP-nya, kalian bisa TP pertamanya bisa di 895 di 900 lah, di 900. TP keduanya bisa di 980. Oke, atau di 1000. Ya, di situ ya teman-teman ya. Jadi ini TP pertamanya di 900, TP keduanya di 1000. Itu untuk BRPT. Jadi jangan entry pas harga lagi jalan seperti ini, tapi kita entry pada saat sih harganya tuh lagi koreksi. Itu prinsip gua sih kalau dalam trading ya. Supaya apa? Supaya RR-nya tuh jadi bagus. Itu untuk BRPT teman-teman. Berikutnya untuk BRIS ini juga bagus teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau entry BRIS ini juga bagus sekali ya. Ini biar gue bersihin dulu chartnya. Gue hilangin dulu gambarnya. Oke. Nah, BRIS kenapa gue bilang bagus teman-teman ya? Jadi ini kalian perlu lihat. Oke. Nah, BRIS ini dia ada pattern yang juga sudah di break teman-teman ya, seperti ini patternnya.
dan harganya sudah mulai berjalan ya. Kalau misalnya kalian mau entry di sini teman-teman di Breeze ya, kalian bisa entry di harga sekarang misalnya, terus close-nya stop loss-nya di sini ya. Kemudian untuk targetnya, ini target jangka panjang ya teman-teman tentunya ya. Ini kalian bisa tembak di sini 1:1 gitu ya caranya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi risk ratio 1:3,36 ini otomatis menjadi trade yang cukup panjang buat kalian ya kalau seperti ini. Sorry, rasio 1:2,5. Untuk cut loss-nya di harga 700, untuk target TP-nya di 1220. Itu untuk Breeze. Jadi kalian bisa pertimbangkan juga nih untuk Breeze. Bagus. Oke. Berikutnya ada BMTR, teman-teman. Nah, untuk BMTR ini gue nggak rekomendasi. Kenapa? Karena dia ada fase eksesif di sini ya. Jadi dia naik, kemudian dihajar lagi ke bawah, dan sekarang harganya bertahan di bawah, dan ini terkunci, seolah-olah terkunci di area sideways-nya ini teman-teman ya. Jadi ini bisa dikonsider suatu harga eksesif seperti ini, dan dia range sebenarnya tuh di range 188 sampai 234 ini adalah range sebenarnya dia. Jadi gue nggak rekomend BMTR karena dia masih di fase bearishnya sebenarnya teman-teman kalau di jangka panjang ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mau entry BMTR ini, kalian harus sabar ya, harus tunggu lama ya. Mungkin di sini banyak orang yang suka BMTR karena ada satu investor yang besar yang beli di BMTR ini, tetapi gue juga nggak jadi menarik buat gue sebenarnya sih. Karena buat gue seperti itu bisa aja rumor atau digoreng, sebenarnya mereka mau buang barang, kita kan nggak tahu gitu ya. Jadi kalau gue lebih make sure apa yang sudah terjadi di chart aja. Kalau gue sih seperti itu. Jadi kalau menurut gue di chart, mungkin gue akan beli BMTR, cuman itu gue nggak akan beli sekarang teman-teman. Gue akan nunggu dulu sampai di bawah. Oke. Seperti itu untuk BMTR. Berikutnya ada KF teman-teman ya. Ada KF Kimia Farma. Ini juga saham yang bagus karena dia itu secara seasonal teman-teman ya, secara seasonal, dan fungsinya dia berhubungan dengan apa yang terjadi di fenomena yang terjadi di dunia teman-teman, dan terutama di Indonesia, yaitu tentang pandemi COVID ya. Dan sebentar lagi vaksinnya akan keluar katanya, dan Kimia Farma ini salah satu pabrik dari BUMN yang memproduksi teman-teman ya obat-obatan yang berhubungan dengan pandemi COVID ya. Jadi menurut gue ini akan bagus ya teman-teman ke depannya, terutama di tahun ini dia akan bagus. So ini buat kalian yang mau beli, ini bisa ya, kalian kalau mau buy sekarang itu boleh. Dengan perhitungan seperti ini kalian buy di harga sekitar 3.000 teman-teman ya, kalian buy di 3.000, kalian stop lossnya di 2.500 seperti itu. Kemudian kalian TP-nya itu bisa di 1:1 seperti di sini sampai sini. Oke. Nah, ya, seperti ini teman-teman ya, TP-nya di 4.500 dengan risk reward ratio-nya 1:3 ya. Jadi ini KF ini termasuk saham yang worth it untuk kalian koleksi ya di masa pandemi seperti ini. Oke. Berikutnya ada Kalbe, saudaranya ya. Temennya sama ya, secara kurang lebih dia secara price action-nya sama. Ini juga bisa kalian hold ya, tapi tinggal kalian pilih aja kalian lebih suka Kalbe atau Kimia Farma. Kalau gue sih lebih suka si KF daripada Kalbe. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya ada Rals teman-teman ya, Rals atau Ramayana ya. Nah, Ramayana ini juga kurang bagus teman-teman ya, karena ya masih dalam fase pandemi juga, dia kurang oke. Dan sekarang juga kemarin dia sempat nge-break ke atas, tetapi dia dihajar lagi ke bawah, bahkan sempat dia break supportnya ya, dan sekarang dia retrace naik ke pentok sama moving average-nya, dan dia ada rejection juga terakhir. Jadi ini kemungkinan nanti Senin itu malah dia akan turun lagi nih teman-teman ya, akan bikin swing turun lagi ke level 430-an ya gitu. So menurut gua Rals ini jangan dulu ya, kita sabar dulu sampai dia ada satu bukti bahwa dia sudah mulai fase bullishnya sudah muncul gitu ya, transisinya. Kalau sekarang sih transisinya pun belum muncul gitu ya di Rals, jadi jangan dulu. Berikutnya ada LPPF teman-teman ya. Matahari sama ya. Ini juga perusahaan retail ya di bidang fashion, ini juga sudah di break, dan dia kemarin beneran aja turun terus teman-teman ya. Sekarang dia mau retrace ke atas. Kalau misalnya kalian mau makan sedikit ini boleh teman-teman ya, itu bebas aja sih, kalian makan nih sekitar
sekitar ya mungkin bisa 10% ya 5-10% kalian bisa makan nih sampai dia ke area moving average. Jadi kalau kalian buy matahari ya, kalian akan keluar pada saat dia kena moving average-nya teman-teman, seperti itu ya. Tapi kalau gue nggak suka sih, gue rekomeninnya kalau saham sih di bawah trend following aja daripada gue maksa seperti itu. Jadi LPPF kalau gue sih nggak mau masuk. Tapi kalau misalnya kalian mau makan 10% ini nih copi-copinya, atau kalian mau makan jarak pendeknya, ya silahkan gitu ya. Nah berikutnya Antam ya. Antam tadi udah gue bahas temen-temen. Jadi Antam ini sebenarnya ya bagus sih. Tadi kan gue udah bahas ya Antam ya. Sorry, Antam. Nah Antam ini kan tadi gue udah bahas, ini juga bagus sekali ya. Jadi ya kayaknya tadi udah terjawab ya. Jadi kalau gue sih gue rekomenin untuk buy dengan target di 825, stop lossnya di 700 seperti itu untuk Antam. Berikutnya terakhir ada Raja teman-teman ya, ada Raja terakhir, Raja. Nah Raja ini teman-teman ya ini dia memang sudah transisi teman-teman ya, sudah menunjukkan adanya coding bullishnya teman-teman ya, sudah terbentuk. Dia bikin higher high ya, bikin higher low ya, tetapi di yang terakhir nih di minornya dia bikin jadi sideways teman-teman ya. Jadi dia nggak bikin higher high higher low lagi, malahan bikin lower high dan lower low ya, tetapi dia masih bertahan lower high dan higher high lower high dan higher low gitu ya. Dan ini menunjukkan dia fasenya masuk ke sideways. Tetapi teman-teman ya, ini masih oke untuk ditradingkan ya, karena ini kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman ya, saran saya tunggu dia berada di level 130 ya. Jadi kalau dia sudah bergerak di atas 130, sudah stagnan, tidak bergerak di bawah itu, kalian bisa buy itu ya. Karena kalau misalnya seperti ini masih ada tendensi ke atas gitu ya. Dan di sini kalau gue lihat sih memang bearishnya tuh udah nggak ada sih. Jadi tendensi dia masih mau naik nih ke atas teman-teman ya untuk si Raja. Jadi kalau misalnya kalian mau buy Raja, saran gue dipakai breakout ya, breakout strategi di 130-an ya. Dengan stop lossnya itu kalian bisa di level 120 ya, jadi 10 poin aja cukup. Dan kemudian untuk TP-nya kalian bisa di level 150 teman-teman ya. Itu pun udah 1/2 ya. Udah 17% dari kalian entry. Jadi ini menurut gue udah bagus sekali. Nah, tetapi perlu diperhatikan kalau misalnya kalian beli saham-saham ofensif banget seperti Raja ini ya. Ini gue bilang saham yang sangat ofensif, sangat yang risky, high risk high return. Kalian harus perhatikan money management kalian ya. Jangan beli, jangan sampai kalian terlena dan menghabiskan seluruh dana kalian untuk satu saham-saham yang ofensif seperti ini ya. Perlu memang saham ofensif seperti ini di kondisi seperti ini memang perlu teman-teman ya. Jadi kita harus balance, ada saham ofensif, ada saham yang all round, ada saham yang defensif ya di dalam portfolio kalian ya. Cuman harus dihitung ya, saham ofensifnya mau berapa persen ya, all roundnya mau berapa persen, dan defensif berapa persen. Tinggal tergantung profil resiko kalian seperti apa. Oke. Nah itu aja sih yang mau gue sharing hari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang gue sharing kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan gue mau ingetin sekali lagi, jangan ditelan mentah-mentah, sesuaikan dengan trading strategi kalian, trading style kalian, dan juga money management kalian supaya hasilnya lebih optimal. Oke teman-teman, thank you buat yang sudah nonton. Sekarang kita balik lagi ke kamera teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa direferensikan. Dan juga tadi gue sudah bahas juga saham-saham yang kalian request di comment section ya. Jadi semuanya sudah gue bahas ya. Nah intinya kalau misalnya kalian mengambil informasi dari video ini, kalian jangan telan mentah-mentah teman-teman ya. Kalian harus sesuaikan dengan money management kalian, dengan trading management kalian, dan juga trading style kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal teman-teman. Oke. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video-video di channel ini, kalian juga bisa like video ini dan share ke teman-teman lain yang kira-kira membutuhkan informasi seperti ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang, atau kalian mau request tentang saham atau materi yang mau gue bahas ke depannya. Gue pasti baca dan gue pasti akan bahas satu persatu teman-teman. Seperti yang kalian lihat di video ini, gue bahas saham-saham yang kemarin di request sama teman-teman subscriber semua. Oke, thank you sekali lagi teman-teman buat yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.